me everything Mother Earth transcends. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, kelompok kami terdiri atas 4 anggota. Yang pertama ada Feby, yang kedua ada Garin, yang ketiga ada Yalvin, dan yang terakhir saya sendiri, Davis. Kemudian di dalam materi ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, antara lain pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, kemudian ada masalah ekonomi dan motif ekonomi. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian ekonomi terlebih dahulu. Ekonomi dalam bahasa Yunani yang berarti oikonomi, yang terdiri atas kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Dalam pengertian arti sempitnya, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga. Secara luasnya adalah ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian pengertian ekonomi menurut beberapa para ahli, antara lain salah satunya ada Paul Samuelson. Beliau menyatakan bahwa ekonomi adalah cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditi dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa yang akan datang dalam masyarakat. Kemudian menurut Robert Eklund dan Robert Tollison, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan mereka. Baik, kemudian kita masuk ke dalam pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi terapan, dan deskriptif. Nah, di dalam ekonomi teori itu terdapat 2 bagian lagi, yaitu ada ekonomi mikro dan makro. Pembagian ilmu ekonomi yang pertama ada ekonomi teori. Ekonomi teori merupakan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan bagian dari ilmu ekonomi yang bertugas menerapkan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan merumuskan hubungan-hubungan tersebut dalam suatu hukum atau teori ekonomi. Ekonomi teori ini digolongkan menjadi 2, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro ialah menganalisis bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian atau dalam lingkup yang kecil. Contohnya, perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro ialah menganalisis perubahan perekonomian rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas atau keseluruhan. Contohnya, pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter. Yang kedua ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan ialah bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Yang ketiga yaitu ekonomi deduktif. Hal ini menjelaskan gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi. Fungsi ilmu ekonomi deduktif adalah untuk mengkaji kondisi perekonomian di suatu tempat atau wilayah tertentu. Contohnya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Berikutnya yaitu masalah ekonomi. Dalam masalah ekonomi terdapat 2, yaitu menurut aliran Latin dan menurut aliran modern.
Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat-alat pemenuhan kebutuhan sangat terbatas. Inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam ekonomi, di mana ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada kesenjangan antara kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan. Menurut aliran klasik, ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, masalah produksi. Masalah produksi artinya menghasilkan barang atau jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Inilah yang merupakan tujuan sekaligus motivasi untuk melakukan kegiatan produksi. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan manusia akan dapat dipenuhi jika ia mengonsumsi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhannya. Padahal barang atau jasa hanya akan tersedia jika diproduksikan. Proses untuk memproduksi barang atau jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal, serta keterampilan pengusaha. Yang kedua ada masalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Alur distribusi barang atau jasa tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melewati perantara dalam perdagangan. Distribusi mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pertukaran, penyediaan fisik, dan penunjang. Adapun faktor yang mempengaruhi saluran distribusi adalah pasar, barang, perusahaan, dan kebiasaan pembeli. Yang ketiga ada masalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan, menghabiskan, atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, yaitu faktor intern, meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan watak. Faktor ekstern meliputi kebudayaan, adat istiadat, status sosial, keluarga, lingkungan masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, slide berikutnya menurut aliran modern, yaitu yang pertama, what atau barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Masalah what, permintaan konsumen atau masyarakat menjadi penentu utama yang mempengaruhi seberapa banyak barang akan diproduksi. Jika jumlah permintaan konsumen meningkat, maka dengan sendirinya harga akan cenderung naik dan membuat produsen memperoleh keuntungan lebih. Hal ini akan mempengaruhi keputusan untuk memperbesar kuota produksinya. Sebaliknya, jika permintaan masyarakat menurun, maka harga akan cenderung ikut turun dan berdampak pada keuntungannya, sehingga pihak produsen akan mengurangi kuota produksinya. Yang kedua ada masalah how atau gerak harga. Faktor produksi menentukan kombinasi yang digunakan produsen dalam proses produksinya. Gerak harga faktor-faktor produksi tersebut akan menjadi penentu bagaimana sumber-sumber ekonomi yang tersedia harus dipergunakan untuk memproduksi barang-barang. Bila harga faktor produksi naik, maka produsen akan menghemat penggunaan faktor produksi tersebut dan menggunakan faktor produksi yang lain. Yang ketiga ada masalah core boom atau gerak harga barang dan harga faktor produksi akan menentukan distribusi barang yang dihasilkan. Untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi sangat dipengaruhi oleh distribusi barang atau jasa tersebut. Barang atau jasa hasil produksi dijual kepada konsumen, di mana konsumen membayar harga barang tersebut dari penghasilannya atas penggunaan faktor-faktor produksi. Berikutnya ada motif ekonomi. Dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Dengan motif ekonomi, orang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya memproduksi suatu barang atau menjalankan sebuah perusahaan. Akan tetapi, yang jelas, motif ekonomi mula-mula adalah dorongan untuk kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Setelah hasrat diri terpenuhi, barulah muncul kehendak mensejahterakan pihak lain ataupun tetap ada hubungannya dengan termotivasi.